orang kaya dan orang miskin bertemu. Apa maksudnya orang kaya, orang miskin bertemu? Kamu pernah ketemu orang kaya nggak? Ya kan? Tapi di Alkitab dikatakan orang kaya dan orang miskin bertemu. Tuhanlah yang telah menciptakan semua manusia. Nah, tadi saya sudah katakan, di dalam berita-berita yang ada, itu selalu tiap tahun itu diumumkan siapa yang paling kaya di Indonesia dan siapa yang paling kaya di dunia. Di Indonesia itu selalu, ya, sudah hampir belasan tahun, orang yang paling kaya di Indonesia adalah pemilik Bank BCA. Pemilik apa? Bank BCA. Paham ya? Nah, kalau orang paling kaya di dunia itu selalu dari tahun ke tahun berganti. Dan orang kaya di dunia ini, kamu tahu nggak kekayaannya berapa? Kalau di total kemungkinan ya di atas 100 miliar dolar. Kamu tahu nggak penduduk dunia ini? Orang tuh paling kaya di dunia ini, tetapi sebenarnya kekayaannya itu ya sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Orang di dunia ini ada 8 miliar. Kalau dia punya 100 miliar, ada 100 miliar. Dia bagi ya kepada semua orang. Satu orang paling dapat berapa? $1 lebih. Dapat berapa? $1 itu berapa? Hanya 15.000. Kalau lebih ya kemungkinan 20.000 lah. Dia hanya bisa memberi ya setiap manusia di dunia ini dengan seluruh kekayaannya loh, masing-masing 20.000, 20.000, 20.000. Kamu bisa pakai berapa lama 20.000 okta uang jajan? Berapa hari? 2 hari aja. Tuh. Ya kan, orang paling kaya kalau dia memberikan kepada manusia semua uangnya, hanya masing-masing dapat berapa? Boleh nggak dia disebut orang kaya? Enggak. Dia hanya kaya di matanya manusia, tapi dia tidak kaya di matanya Tuhan. Mengerti? Nah, seperti orang paling kaya di Indonesia, seluruh hartanya pemilik BCA, kalau dibagi ya juga kita nggak dapat banyak. Apakah dia disebut orang kaya? Sama sekali tidak. Oke, kamu bayangkan ya, orang paling kaya itu memang manusia mengatakan dia paling kaya, tapi sebenarnya dia tidak kaya. Ya, di mata siapa? Di mata Tuhan. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat, orang kaya dan orang miskin itu bertemu. Tuhan adalah pencipta ya, orang kaya dan orang miskin. Dan dalam Amsal 22 ini begitu banyak kata orang kaya dan orang miskin ya. Tidak saya ulangi lagi, dari ayat 2, ayat 7, ayat 16, dan tadi ayat 22. Sekarang kita melihat, kapan orang kaya dan orang miskin bertemu? Kapan? Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, khususnya di Injil Tuhan Yesus, di perikop 158, itu ada seorang muda yang kaya sekali. Dia datang pada Yesus, dia bertanya pada Yesus, Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan sorga? Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan sorga, kamu lakukan hukum Taurat, yaitu 10 hukum. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Terus dia jawab sama Yesus apa? Tuhan Yesus, semua itu sudah saya lakukan. Terus dia bertanya pada Yesus, apa yang kurang? Dia ingin ya mendapatkan jawaban dari Yesus. Wah, kamu melakukan semua itu, kamu sekarang boleh masuk dalam kerajaan surga. Tapi Yesus bilang sama dia, satu hal yang kurang. Apa yang kurang? Kamu pulang ke rumah, kamu jual seluruh harta kamu dan berikan semua harta itu pada orang miskin, dan kamu kembali mengikut aku, maka kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Kira-kira anak muda ini mengikuti nasihat Yesus nggak? Mengikuti nasihat atau tidak? Iya nggak? Dia pulang nggak? Jual semua hartanya terus bagi-bagi pada orang miskin? Enggak, dia nggak mau. Jadi dia pulang sekarang dengan kepala yang tertunduk. Dia sedih. Kenapa dia sedih? Karena banyak hartanya. Hartanya itu menghalangi dia masuk dalam kerajaan sorga. Dan kamu lihat ya, kalau dia membagi hartanya pada orang miskin, sebenarnya dia bisa bertemu dengan orang miskin.
Ya, kalau kamu bertemu dengan orang miskin, kamu memberikan bantuan pada orang miskin, kamu sebenarnya apa? Sedang, nanti saya akan kasih tahu, menyalurkan berkat dari Tuhan yang diberikan pada kamu dan kamu salurkan pada orang lain. Nah, sehingga kamu tidak seperti Lot mati yang hanya terima, nggak mau memberi. Tapi kalau kamu menerima dan kamu mau memberi, kamu seperti Laut Galilea yang sangat cantik. Kalau Lot mati hanya terima air, ya, tetapi tidak memberikan pada orang lain, sehingga menjadi Lot itu mati. Ingat ya. Kemudian ada nggak orang kaya yang Tuhan Yesus suruh dia membantu orang miskin dan dia mau? Orang itu namanya siapa? Sakyus. Sakyus, siapa dia? Siapa Sakyus? Pemungut cukai, ya kan? Karena dia pendek, dia mendengarkan Yesus datang ke kota Yeriko, dia mau bertemu dengan Yesus, dia tidak diberi jalan oleh orang-orang yang ada di kota Yeriko. Tetapi dia tidak kehabisan akal. Apa yang dilakukan? Dia naik pohon ara dan Yesus sengaja lewat di pohon ara itu dan dia memanggil, "Hai Sakyus, turunlah, aku mau menginap di rumah kamu." Dan Sakyus itu betul-betul bertobat. Dulu dia sangat cinta uang karena dia kepala pungut cukai, tapi sekarang dia berkata pada Yesus apa? "Setengah dari hartaku akan kuberikan pada orang miskin." Ya kan? Terus kalau saya pernah menipu orang, saya akan mengganti 4 kali lipat. Ini Sakyus. Jadi Tuhan Yesus berhasil mempertemukan orang kaya dengan orang miskin. Jadi kalau orang kaya ya merasa tergerak untuk membantu orang miskin seperti yang Yesus lakukan di sini, karena Sakyus itu mengikuti nasihat Yesus. Kalau dia tidak percaya Yesus, saya percaya dia orang yang selalu mau mencari lebih banyak harta. Nggak mungkin dia mau membagikan hartanya untuk orang lain. Berikutnya, ada nggak orang kaya menolong orang miskin? Ada. Orang itu namanya Raja Daud. Dia menolong putra Yonatan yang bernama Mephiboset yang jatuh miskin dalam 2 Samuel pasal 9. Kemudian ada orang kaya tidak mau ya menolong orang miskin. Siapa itu? Orang kaya dalam kesaksian Yesus di Lukas 16. Masih ingat Lazarus yang miskin sekali, sakit-sakitan, dia sangat sukar mendapatkan makanan dari orang kaya itu. Kenapa orang kaya tidak mau nolong orang miskin? Kenapa? Karena orang kaya, dia sudah kaya, dia mau makin kaya. Mengerti ya? Yang pertama. Yang kedua, orang kaya, kenapa dia tidak mau menolong orang miskin? Dia nggak tahu di sekitarnya ada orang miskin. Dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dia mau tiap hari makannya enak, dia mau tiap hari ya pakaiannya baik ya. Jadi tiap hari itu dia berpikir, di mana saya bisa makan? Di rumah makan mana saya bisa makan? Terus dia berpikir bagaimana ya menghabiskan hartanya. Itu orang kaya. Dia tidak pernah berpikir pada orang lain. Itu orang kaya. Bahaya sekali ya kalau orang kaya seperti itu. Akhirnya di sini dikatakan Lazarus mati duluan, orang kaya itu mati belakangan. Kenapa Lazarus mati duluan? Karena Lazarus orang miskin, sakit-sakitan. Dia sakit, dia tidak punya uang berobat, dia mati duluan. Orang miskin itu mati duluan, tapi apa? Karena dia percaya Yesus, dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya ini mati, kemana dia? Dibawa oleh malaikat, dilempar kemana? Ke dalam neraka. Baru dia sadar bahwa hartanya tidak bisa ikut dengan dia waktu dia mati. Paham? Jadi waktu kamu mati, kamu jangan menganggap, saya punya ijazah loh, sudah kuliah di Untan ini, sarjana hukum, bisa nggak dibawa mati hukum? Nggak bisa. Di sana tuh nggak perlu lagi sarjana hukum, tau nggak? Saya kalau dokter, bawa ijazah dokter, masuk surga. Ada guna nggak dokter di surga? Ada. Kenapa nggak guna? Karena di surga nggak ada yang sakit. Paham? Nah, jadi kita tahu nggak apa yang kita lakukan di dunia ini, yang kita dapatkan itu hanya bisa dipakai di dunia ini untuk apa? Kalau kita melayani Tuhan. Kalau tidak melayani Tuhan, semuanya itu sia-sia. Nah, sekarang saya tanya pada kamu. Kamu masih muda, bisa nggak melayani Tuhan?
Bisa. Kenapa? Karena kamu masih muda, kamu bisa belajar. Yang pertama-tama bisa belajar. Kalau sudah tua, misalnya ayah saya umurnya 93, bisa nggak dia belajar nyetir mobil? Bisa? Nggak bisa kan? Karena udah tua kan? Kamu masih muda, bisa belajar nggak? Bisa belajar ya. Bisa belajar ya, bukan hanya bawa mobil, bisa belajar main gitar, ya main itu piano ya untuk melayani Tuhan. Nah, nanti kalau kamu kerja, kamu juga mendapatkan penghasilan. Jangan lupa ya, penghasilan itu nanti saya akan sebutkan ya dalam ajaran Yesus, bisa kita kirim ya, uang kita tuh ke sorga. Kirim uang kemana? Kemana? Ke sorga. Ya, setiap kali kita memberikan persembahan tuh, secara nggak sadar kita memberikan uang kita untuk disimpan di sorga loh. Paham nggak ya? Selanjutnya, Yesus ya dibantu keuangannya karena Yesus itu miskin. Waktu dia hidup di muka bumi melayani, dibantu keuangannya oleh kaum wanita. Coba buka ya. Di sini banyak wanitanya ya. Siapa tahu nanti kalau kalian sudah bekerja, kalian sudah berumah tangga, Tuhan memberkati kehidupan kalian, jangan lupa ya, jangan lupa bagaimana menggunakan harta kalian untuk pelayanan Tuhan Yesus. Coba baca dalam Injil Matius 27 ayat 55. Coba ayat 55. 1, 2, 3. Dan di situ, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Mereka melayani Yesus dengan apa? Dengan harta bendanya. Jadi kalian di sini ya banyak yang kaum Hawa. Siapa tahu nanti ya setelah besar kalian diberi harta oleh Tuhan, jangan lupa gunakan harta itu untuk melayani Tuhan. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 11. Ini gereja yang lebih banyak uang bisa membantu gereja yang berkekurangan uang. Gereja yang waktu itu yang berkekurangan uang adalah gereja yang ada di Yerusalem. Jadi bukan hanya orang miskin, orang kaya bertemu. Tapi di sini gereja kaya dan gereja miskin itu bertemu. Kenapa gereja Yerusalem itu menjadi gereja yang miskin? Kenapa? Karena mereka dianiaya. Mereka dikucilkan oleh orang Yahudi. Sebab mereka percaya Yesus. Saya kasih tahu kamu ya, orang miskin, kenapa bisa miskin? Tadi sudah dikatakan Alkitab, karena dia nggak bisa nabung. Nggak bisa apa? Setiap uang yang dia dapat, dia habiskan untuk mabuk, untuk bersenang-senang. Kalau orang seperti itu, bisa nggak menjadi orang kaya? Nggak bisa. Yang kedua, kenapa orang miskin tetap miskin? Karena dia nggak mau sekolah. Nggak mau apa? Nggak mau sekolah. Bapaknya nggak sekolah, tamat SD saja. Anaknya juga nggak mau sekolah. Kalau tamat SD, bisa nggak mencalonkan diri jadi presiden? Bisa. Siapa yang bisa? Bilang bisa, angkat tangan. Kamu lihat ya, di kota-kota besar Indonesia banyak orang-orang miskin. Terus dilihat lagi ya, bapaknya miskin, dilihat lagi anaknya tetap miskin. Kenapa? Karena anaknya nggak mau sekolah. Anaknya hanya misalnya sekolah ya sampai SMP dan seterusnya, langsung kerja. Kalau kerja di pabrik jadi buruh. Jadi buruh bisa menolong orang nggak? Nggak bisa. Ingat ya. Jadi banyak hal bisa dilakukan orang kalau kalian ya jangan mundur ya. Sekolah terus setinggi-tingginya apa? Setinggi-tingginya ya. Nah, tamat SMA belum cukup, kuliah lagi S1, kalau sempat lagi S2, S3, asal jangan S teler ya. Ya mau S1, S2, S3 silakan. Paham? Itu yang bisa membuat
orang itu memiliki kesempatan yang lebih. Contohnya siapa? Presiden Jokowi. Dia orang kaya atau orang miskin? Dia asalnya orang kaya atau orang miskin? Orang miskin, tinggal di pinggir sungai, rumahnya digusur. Kenapa dia bisa jadi presiden? Karena dia sekolah di Universitas Gajah Mada, jurusan apa? Kehutanan. Kehutanan. Terus dia bekerja dan akhirnya dia menjadi tukang buat mebel yang dikirim ke mana? Ke luar negeri. Baru nanti dia menjadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Kalau dia nggak sekolah bisa nggak? Paling jadi supir bis apa? Jadi supir apa? Oke ya, mau janji sekolah? Mau nggak? Sekolah bye-bye ya? Nah, kamu lihat di sini ya. Gereja yang miskin, karena bukan mereka malas loh, bukan mereka itu tidak bisa bekerja, karena mereka nggak dikasih pekerjaan karena dikucilkan. Nah, gereja yang kaya, gereja di Eropa dan Asia itu sekali seminggu dalam kebaktian mengumpulkan uang ya oleh Rasul Paulus setiap minggu sekali, dan Rasul Paulus ya pasti pada saat tertentu membawa uang persembahan ini untuk dibawa ke gereja Yerusalem untuk diberikan kepada gereja Yerusalem. Kenapa gereja Yerusalem itu miskin? Kenapa? Karena dianiaya. Di apa? Nah, dianiaya. Bukan karena mereka malas loh. Jangan sampai jadi orang miskin karena malas. Jangan sampai menjadi orang miskin karena boros, gak bisa nabung. Ngerti? Bagaimana bisa berhasil? Harus rajin ya. Sekarang rajinnya bagaimana? Kalian sekolahlah yang baik. Yang apa? Nah, yang baik ya. Siapa mau janji mau sekolah dengan baik? Angkat tangan. Bagus, sekolah yang baik ya. Kalau saya tidak sekolah dengan baik, saya nggak akan berdiri di sini. Saya tetap berada di dalam hutan. Tapi karena saya sekolah, maka saya bisa ya, menjadi hamba Tuhan di depan kamu. Oke? Nah, orang miskin selalu ada pada kita. Ngerti ya? Kalau kita miskin, orang tuh miskin, kita bisa membantu banyak nggak? Nggak bisa ya? Kita harus jadi orang yang kaya. Nanti saya kasih tahu kamu ya, setiap kamu yang sudah percaya Yesus bisa jadi orang kaya dalam hal rohani. Dalam hal apa? Iya, dalam hal rohani. Ingat ya. Nah, kalau kita lihat di sini, orang yang kaya itu diwajibkan untuk membantu 5 macam orang. Tuhan itu kalau kasih orang itu harta berlebihan, bukan untuk orang itu sombong atau orang itu menjadi orang yang menikmati hartanya semata-mata. Tidak. Tuhan ingin orang yang diberi ya banyak penghasilan harus membantu 5 macam orang. Nanti kalau kamu yang menjadi orang yang punya banyak harta, harus membantu 5 macam orang. Yang pertama apa? Janda. Kenapa janda? Karena dia tidak punya suami. Zaman dulu ya, kalau tidak punya suami susah jadi kerja, harus dibantu. Yang kedua, apa tuh yatim? Tidak punya, bukan yatim piatu baru tidak punya orang tua. Yatim tak punya bapak. Tak punya apa? Bapak. Miskin. Harus dibantu ya. Asing, orang asing dan orang Lewi, para hamba Tuhan, karena hamba Tuhan itu tidak punya bisnis. Mereka hanya hidup dari persembahan. Jadi kata sedekah dalam Injil Matius ya, sedekah itu dari kata zadik. Kata apa? Zadik. Ada nama orang Indonesia itu sadikin. Ya kan? Apa artinya sadikin? Sadikin itu artinya adil. Apa itu adil? Adil itu dia dapatkan banyak berkat dari Tuhan. Dia tidak melimpah untuk dirinya sendiri, tapi dia berikan kepada janda, yatim, miskin, asing, dan orang Lewi. Paham ya? Nah, ini ada 9. Kemudian yang ke-9, Tuhan mengatakan, kumpulkanlah harta kita di sorga. Bagaimana caranya mengumpulkan harta di sorga? Dengan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Dan sekarang kamu lihat ya,
Kita sekarang ini disebut orang kaya, tapi secara rohani. Tapi nanti waktu Yesus datang kedua kali, kita akan menjadi orang yang paling kaya. Saya tanya sekarang kepada kalian, di dunia ini kalau kita mau punya rumah, perlu nggak kita beli rumah? Perlu tidak? Perlu ya. Kenapa? Karena dunia ini bukan milik kita. Nanti kalau di Yerusalem baru, dalam kitab Wahyu pasal 21, itu kita akan diberi ya bumi baru, di bawah langit baru, kotanya namanya Yerusalem baru. Kita nggak perlu lagi membeli ya tempat tinggal kita, nggak perlu lagi nyewa. Kenapa? Karena itu milik kita selama-lamanya. Dan coba kita baca, tempat seperti itu tidak ada bandingnya di dunia di zaman sekarang. Kita baca Wahyu 21 ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem baru itu ya, kota yang turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ini kota yang paling indah, namanya Yerusalem baru, diberikan pada kita sebagai orang Kristen. Sekarang ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang masuk ke situ, kamu lihat ya, tidak boleh ada yang kotor, tidak boleh orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya sudah ditulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu, Wahyu 21 ayat 7. Pertanyaannya sekarang, sudahkah nama kamu ditulis dalam buku kehidupan? Bagaimana caranya nama kita bisa ditulis dalam kitab buku kehidupan anak domba? Kalau kita sudah percaya Yesus. Kalau kita sudah percaya Yesus, bahwa Yesus sudah mati untuk dosa kita, dia sudah dikubur, dia sudah bangkit pada hari ketiga, dia menampakkan diri pada kita, maka kita berhak masuk ke hidup yang kekal. Dan kamu tahu nggak, harta yang paling berharga yang sudah Tuhan berikan pada kita itu apa? Yaitu firman-Nya. Firman-Nya. Karena dengan firman Tuhan ini ya, kita bisa membawa orang bertemu dengan Tuhan Yesus. Bertemu dengan siapa? Tuhan Yesus. Bertemu dengan Tuhan Yesus, menjadi keluarganya Allah. Ya, di dunia ini kalau untuk orang miskin, dia kalau mau jadi kaya sebenarnya tidak susah. Caranya apa? Dia bertemu dengan orang kaya kan? Orang kaya mau bantu dia bisa jadi orang kaya. Kita juga begitu. Kita ini orang miskin secara rohani, tapi kalau kita sudah percaya Yesus, ingat baik-baik ya, waktu kita percaya Yesus, kita itu menjadi anak-anak Allah. Kita itu adalah orang yang paling kaya di dunia ini secara rohani di zaman sekarang, karena kita punya firman Tuhan. Ini harta yang tidak ada nilainya di tangan kalian, tapi pernahkah kamu tiap hari membacanya? Ada? Punya harta yang paling baik di dunia? Punya nggak? Punya. Tapi pernah nggak kamu membuka ini? Ya, yaitu brankas harta karun untuk dibaca. Jadi waktu kamu membaca harta yang paling berharga ini, kamu bukan hanya memiliki harta ini saja, tapi kamu bisa bagikan pada orang lain, sehingga waktu orang lain itu mendapatkan harta ini, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang paling kaya menjadi paling miskin, sehingga orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus dari orang yang paling miskin akan dibuat orang yang paling kaya, karena punya hidup yang kekal dan nanti boleh masuk kemana? Di kota Yerusalem baru. Sekarang pertanyaannya saya sama kalian, sudah belum kamu sungguh-sungguh percaya Yesus? Sudah belum? Sudah. Kalau sudah, kamu orang kaya atau orang miskin? Orang yang kaya secara rohani, dan kamu juga kaya. Kenapa kaya? Kalau nanti kita masuk ke kota Yerusalem baru, itu kota yang tidak ada bandingnya dengan kota di zaman sekarang ini. Kemudian kita jangan khawatir, karena kita ini anak-anak Tuhan. Kita pasti diberi oleh Bapa kita di sorga. Yang pertama apa? Makanan, minuman, dan pakaian. Dan jangan lupa lagi loh,
kita sudah jadi orang Kristen, bukan hanya dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, tapi dikasih kesempatan untuk melayani. Untuk apa? Melayani. Ya, sekarang bagaimana cara kalian melayani? Dengan rajin datang ke CMC, bisa mengajak orang ke gereja, itu suatu pelayanan. Tapi nanti setelah kamu besar, ya kamu bisa siap melayani dalam hal-hal yang lain. Jadi hari ini kita sudah belajar orang kaya, orang miskin bertemu. Siapa orang kaya itu? Tuhan Yesus. Kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan hidup kita? Kita akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi ingat ya, kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita adalah orang yang kaya secara rohani. Inilah harta karun yang paling berharga di dunia ini. Tapi pertanyaannya, ada nggak kamu tiap hari rajin membacanya? Mau rajin membacanya? Kalau kamu rajin membacanya, kamu bisa membagikan pada orang lain yang miskin rohani, sehingga mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka akan menjadi anak-anak Allah yang kaya. Ya, bukan hanya secara rohani, nanti kelak akan kaya, sungguh-sungguh kaya di dalam kerajaan Allah. Ya, karena dalam kerajaan Allah semua bumi baru itu milik siapa? Milik kita yang percaya Yesus. Perlu nggak di sana kita beli rumah? Nggak perlu ya, nggak perlu lagi sewa rumah, nggak perlu lagi kita pusing-pusing bagaimana cari rumah dan sebagainya. Nggak usah. Karena seluruh kota itu adalah diberikan Allah melalui Yesus kepada orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, kita berdiri. Bapa kami di surga, kami mengucap terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau telah mengutus putramu Tuhan Yesus yang kaya menjadi miskin, supaya kami yang miskin, kalau kami bertemu dengan Tuhan Yesus, dibuat menjadi anak-Mu yang kaya secara rohani, dan kelak akan menjadi orang yang paling kaya di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk semua kami yang sudah hadir, khususnya untuk para remaja-remaji, pemuda-pemudi, mereka yang masih bersekolah, kiranya Engkau menolong mereka menjadi pelajar-pelajar yang baik, dan juga menolong mereka menjadi anak yang baik di rumah, dan mereka menjadi orang-orang yang sudah percaya Yesus dan dapat belajar firman-Mu dan dapat membagikan berkat rohani kepada semua orang yang ada di sekitar mereka. Khususnya orang tua mereka yang belum percaya, mereka bisa jumpakan dengan Tuhan Yesus sehingga orang tua mereka dapat diselamatkan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau menolong perjalanan kami, dan Engkau juga memimpin kami dalam tugas kami sehari-hari, baik di sekolah dan di rumah, supaya kami menjadi anak-anak yang berguna untuk Engkau di rumah kami masing-masing. Kami serahkan juga untuk anak-anak yang masih belajar, mereka akan menghadapi ulangan-ulangan pada bulan ini maupun awal bulan depan, di bulan yang ke-5 dan ke-6, kiranya Engkau memberkati mereka. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu, kiranya kami dapat selalu memuliakan nama-Mu. Demikianlah Bapa, doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu, terima kasih.